semprotan serangga. Pertanyaan sederhana. Orang bilang pasti bazooka lebih mahal lah daripada sniper. Lebih mahal lagi daripada shotgun. Lebih mahal lagi daripada Desert Eagle. Lebih mahal lagi daripada sprayer serangga. Tapi kalau andaikan misalnya ada problematika misalnya kecoa, ya kan bukan pakai bazooka. Karena bazooka itu untuk segmentasi yang lain tuh. Sniper untuk segmentasi yang lain juga. Ya pastinya sprayer tadi. Dalam dunia dakwah sebenarnya pembagiannya juga ada. Kalau misalnya ngerjain misalnya, mohon maaf ya, khotib Jumat misalnya, aku pikir nggak harus aku. Kenapa? Banyak yang lebih bagus daripada aku untuk khotib Jumat. Dan teman-teman bisa mikir ya, ketika misalnya aku ngisi khotib Jumat, teman-teman di sini, siapa di sini? Misalnya, angkat tangannya, misalnya kan nggak mungkin. Atau misalnya ketika aku guyonan di depan mimbar Jumat kan nggak mungkin. Nah, artinya lebih banyak yang bisa menjalankan lebih bagus daripada aku. Kenapa aku harus ngisi khotib Jumat? Maka sekarang aku nggak ngisi khotib Jumat nih. Bisa nggak? Bisa dong. Tapi kenapa aku nggak ngisi khotib Jumat? Karena tidak menarik dari ukuran efek dakwah yang aku inginkan. Atau dampak dakwah yang aku inginkan. Kalau gitu seperti apa? Misalnya ngisi kajian misalnya. Di mana? Di masjid. Pesertanya berapa? 50 orang. Aku balik bertanya lagi kepada diriku. Kalau aku ngisinya misalnya di YouTube misalnya, atau di Instagram, aku bisa dapat viewers misalnya 1 miliar. 1 miliar lagi, 1 juta misalnya. Atau aku bisa dapat viewers 100 ribu. Atau aku bisa dapat viewers 10 ribu. Kenapa aku nggak bikin video aja? Ketimbang aku ngisi di masjid. Paham ya? Maksudnya menarik tuh apa bagiku? Karena aku mencoba untuk tidak hanya efektif, tapi efisien dalam melakukan itu. Gimana caranya aku bisa dapat? Contohnya lagi, Ustadz ngisi dong. Siapa? Ini ada ibu-ibu pensiunan udah usianya misalnya 60 tahun ke atas. Aku berpikir lagi, apakah ini adalah segmentasi pasien yang aku inginkan? Apakah logika-logika yang aku berikan itu justru malah memudahkan mereka atau menyusahkan mereka? Bapak Ibu coba kita pikir. Taubat. Taubat ini artinya adalah dari kata taba, ya tubuh misalnya. Nah, artinya begini, ibunya cengok misalnya. Mikir ini apa gitu kan ya. Nah, apakah aku pas di situ atau berdampak di situ? Kalau misalnya pun pas berdampak atau tidak. Atau aku misalnya disuruh ngisi misalnya anak-anak SD. Aku pikir kenapa nggak Mas Cahyo aja gitu maksudnya. Jadi kenapa harus aku? Jadi apa yang aku lakukan yang terbaik sehingga ketika aku tuh memang benar-benar memilih sesuatu itu karena memang tidak ada yang bisa melakukan kecuali aku. Tidak ada yang bisa melakukan lebih baik daripada aku. Di situ aku bisa mendapatkan yang lebih banyak jangkauannya daripada yang lain dan dampaknya adalah dampak yang paling maksimal. Itu yang aku pikirin terus-menerus setiap hari sehingga tidak semua kajian aku terima.